Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Taufikur Rahman dari kelas DG44C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stunting di Indonesia di mata kuliah Inovasi Grafis. Nah, pertama-tama kita masuk ke permasalahan topik. Oke, stunting di Indonesia adalah bisa dibilang masalah serius yang menghambat pertumbuhan perkembangan anak di Indonesia. Tingkat kejadiannya mencapai 27,7% dengan perbandingan yaitu 1 dari 3 anak terkena dampaknya. Kurangnya asupan gizi, pengetahuan, akses makanan, sanitasi yang buruk, dan kemiskinan menjadi faktor utama stunting ini. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih banyak tantangan yang kompleks yang masih harus dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke observasi masalah. Nah, hasil observasi saya setelah melakukan wawancara dan juga research bersama ahli gizi menyimpulkan ada 7 faktor-faktor penting yang menyebabkan stunting di Indonesia ini yang juga bisa dibilang menjadi masalah besar. Oke, yang pertama adalah kejadiannya yang sangat tinggi. Tingkat stunting di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pertumbuhan anak antara kelompok sosioekonomi. Yang kedua adalah dampak jangka panjang stunting di Indonesia. Stunting ini memiliki dampak yang panjang pada kualitas hidup anak. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, rendahnya kecerdasan, dan masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lainnya. Yang ketiga adalah keterbatasan gizi. Kurangnya asupan gizi yang memadai, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, menjadi penyebab utama stunting di Indonesia. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan makanan bergizi yang cukup dan tidak memperoleh nutrisi seperti protein, zat besi, dan vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Yang keempat, faktor lingkungan. Sanitasi yang buruk, akses terhadap air bersih, dan penyebaran penyakit infeksi juga berperan dalam tingginya angka stunting di Indonesia. Infeksi yang berulang atau kronis dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan stunting. Yang kelima ada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi yang luas di Indonesia juga berdampak pada tingkat stunting yang tinggi. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah sering menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Selanjutnya nomor 6, yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan ini tentang pentingnya gizi yang baik dan perawatan anak yang baik juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap stunting di Indonesia. Banyak ibu yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pola makan anak yang sehat dan praktik perawatan anak yang optimal. Yang terakhir, perluasan program dan intervensi. Meskipun telah adanya program-program pemerintah yang ditunjukkan untuk mengatasi stunting, implementasinya masih perlu diperluas dan ditingkatkan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan gizi, edukasi, dan perawatan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Oke, setelah tadi kita membahas tentang observasi masalah, kita akan masuk ke user needs, atau bisa dibilang adalah kebutuhan pengguna, kebutuhan orang yang stunting. Oke, yang pertama adalah informasi dan edukasi mudah diakses. Nah, pengguna ini membutuhkan akses mudah terhadap informasi dan edukasi tentang stunting, termasuk penyebab dan juga cara pencegahannya. Yang kedua adalah akses gizi yang baik. Pengguna membutuhkan akses terhadap makanan bergizi dan suplemen gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting. Yang ketiga, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pengguna membutuhkan akses yang terjangkau dan berkualitas terhadap layanan kesehatan untuk deteksi, pencegahan, dan juga penanganan stunting. Yang keempat adalah kesadaran dan pendidikan masyarakat terhadap stunting. Nah, pengguna membutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting melalui kampanye edukatif dan efektif. Yang kelima adalah
dukungan dan jaringan sosial. Pengguna membutuhkan dukungan dan jaringan sosial yang kuat, termasuk kelompok dukungan, pertukaran informasi, cita sukses dalam mengatasi stunting. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah yang responsif. Pengguna mengharapkan kebijakan pemerintah yang responsif dan program intervensi yang efektif dalam menangani stunting. Yang terakhir, nomor 7, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Pengguna membutuhkan akses memadai terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan kebersihan lingkungan untuk tadi menghindari infeksi, penyakit-penyakit, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui user needs, saya pun mengkelompokkannya menjadi empathy map, yaitu yang pertama ada feel, say, think, dan do atau does. Nah, di dalam feels ini ada 4 ya, yaitu adalah kesusahan untuk mencari informasi terkait gizi, kesulitan untuk mengatur nutrisi anak, terus resah terhadap layanan kesehatan yang mahal. Selanjutnya adalah kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Terus yang says di sini ada 4 juga, yaitu ingin memberikan gizi kepada anak, ingin belajar mengenal gizi dan mencegah kekurangan gizi, ingin mendapatkan layanan kesehatan yang murah dan juga berkualitas. Selanjutnya perlu untuk mendapatkan air dan sanitasi yang bersih. Selanjutnya kita masuk ke think. Di sini juga ada 4. Yang pertama adalah cara mengatur nutrisi mengenai gizi anak. Yang kedua, mendapat akses informasi yang valid. Yang ketiga, cara untuk berkonsultasi ke ahli gizi dan juga dokter. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi terhadap anak. Selanjutnya do atau does. Di sini juga ada 4 tentunya, yaitu adalah mengunjungi puskesmas dan tempat imunisasi terdekat. Yang kedua, mencari informasi yang valid di internet. Yang ketiga, berkontribusi ke dokter dan juga ahli gizi. Yang keempat, membuat makanan yang bernutrisi bagi anak. Oke, setelah tadi kita membahas tentang observasi masalah, terus user needs, dan dilanjutkan ke empathy map, saya sekarang akan membahas tentang reframing problem. Nah, dalam reframing problem ini, saya melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan pencegahan stunting. Nah, di sini saya memunculkan 3 solusi yang saya pikirkan. Yang pertama adalah yang membuat aplikasi mobile, yaitu lebih jelasnya mengembangkan aplikasi mobile yang memberikan akses mudah untuk informasi penting tentang gizi, pola makan, dan juga perkembangan anak. Nah, aplikasi ini juga menyediakan panduan praktis, resep makanan bergizi, dan juga pengingat jadwal vaksinasi. Dan satu lagi, fitur interaktif seperti forum diskusi atau konsultasi online dengan tenaga kesehatan. Terus ide yang kedua ini adalah konten edukatif digital. Membuat konten edukatif berbasis digital seperti video animasi, podcast, dan juga modul e-learning yang praktis dan menarik dan mudah dipahami. Konten ini dapat disebarkan melalui platform media sosial atau situs web, atau juga bisa di YouTube, dan juga bisa disebarkan ya ke aplikasi kita sendiri gitu yang kita buat. Jadi halayak umum juga bisa gampang mengerti lah gitu, gampang mengakses video-video atau konten edukatif digital yang dibuat oleh kita ini. Nah, selanjutnya solusi yang ketiga yaitu telemedicine atau telekonsultasi. Memanfaatkan telemedicine atau telekonsultasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh kepada ibu dan anak. Dengan menggunakan video call atau aplikasi pesan instan, tenaga kesehatan dapat memberikan konsultasi dan pemantauan ataupun bimbingan gizi kepada ibu secara real time, mengurangi hambatan akses dan meningkatkan pengawasan kesehatan kepada anak. Nah, dari reframing problem, sekarang kita masuk ke 5 whys analysis. Oke. Nah, problem yang kita ini kan sudah jelas nih, yaitu tingkat stunting yang tinggi di Indonesia. Nah, di sini saya membuat beberapa pertanyaan, ada 5. Mengapa terjadi tingkat stunting yang tinggi di
Indonesia? Jawabannya karena banyak anak yang mengalami kekurangan gizi. Yang kedua, mengapa banyak anak mengurangi kekurangan gizi? Jawabannya karena pola makan mereka tidak seimbang. Terus yang ketiga, mengapa pola makan mereka tidak seimbang? Karena keluarga mereka kurang pengetahuan tentang gizi baik. Selanjutnya yang keempat, pertanyaan keempat, mengapa keluarga kurang pengetahuan tentang gizi yang baik? Karena akses terhadap informasi tentang gizi dan praktik makanan sehat terbatas. Yang pertanyaan terakhir yang kelima, mengapa akses terhadap informasi tentang gizi dan praktik makanan terbatas? Karena kurangnya program edukasi yang efektif dan jangkauan yang luas di masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kita membahas Slim 5 Whys Analysis, saya mempunyai kesimpulan dari 5 Why ini, yaitu berdasarkan analisis 5 Why saya, kita dapat melihat bahwa salah satu akar penyebab tingginya stunting di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik dan praktik makan sehat di kalangan keluarga. Pentingnya untuk meningkatkan program edukasi gizi yang efektif dan menjalankan secara luas agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang gizi dan cara praktiknya dalam pola makan sehari-hari. Oke, sebelum saya menutup presentasi saya ini, saya ingin menunjukkan beberapa bukti wawancara saya kepada ahli gizi yang juga saudara saya. Nah, ini bisa dibilang wawancaranya cukup singkat karena narasumbernya juga sibuk. Jadi saya cuma bisa menanyakan 10 pertanyaan saja via chat WhatsApp begitu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga presentasi saya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.